Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dengan NIM 20411161009, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tugas saya di mata kuliah Bimbingan Konseling Penyuluhan Belajar yang diampu oleh beliau, Ibu Lisa Devi Arifiana. Di sini saya akan mengangkat tema yang berjudul bimbingan belajar. Bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk bimbingan penting yang diselenggarakan di sekolah. Kegagalan yang dialami siswa dalam belajar tidak selalu disebabkan oleh kebodohan atau rendahnya intelijensi. Jadi kegagalan belajar atau ketidakefisien belajar siswa tidak melulu karena kebodohan siswa. Terkadang juga dari si pendidik atau konselornya, ibaratnya pendidiknya atau gurunya yang menyampaikan materi atau yang menjelaskan materi, itu juga bisa menjadi penyebab siswa itu gagal dalam belajar. Dalam artian gagal di sini mungkin jadi malas-malasan untuk mengerjakan tugas, malas-malasan masuk kelas, sering bolos dan segala macam. Bimbingan sendiri itu suatu proses pemberian bantuan kepada individu agar individu dapat mengenal dirinya dan dapat memecahkan masalah yang terjadi dalam hidupnya. Jadi bimbingan belajar itu kita memberikan bantuan atau memberikan jalan kepada siswa tersebut supaya proses belajar, proses pengembangan dirinya itu bisa tersalurkan dengan baik di sekolah. Contoh misal, siswa yang selalu diberikan bimbingan dan masuk itu akan cepat atau bisa mencapai prestasi-prestasi yang sudah direncanakan dari awal. Beda lain halnya dengan siswa yang ibaratnya sering malas-malasan atau kurang mengena dalam bimbingan belajar tersebut. Walaupun sudah direncanakan, sudah ada penjadwalan segala macam, sudah ada planning, tetapi hasil yang didapatkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswa tersebut. Mungkin karena faktor malas belajar, karena pergaulannya yang sudah amburadul, tidak karuan dan seperti itu. Kemudian belajar sendiri itu suatu proses dari perkembangan hidup manusia. Jadi belajar itu suatu proses dari perkembangan hidup manusia. Dengan belajar manusia dapat melakukan perubahan sehingga dapat berkembang. Akhirnya manusia hidup di dunia ini memang harus belajar dalam suatu situasi apapun dan kondisi apapun, itu namanya belajar. Di dalam sekolah pun memang kita belajar, tidak hanya kita belajar menulis, membaca atau mendengarkan, tapi kita di situ belajar gimana kita cara bersikap dengan baik kepada guru, sikap hormat kita kepada guru selaku siswa, supaya kita bisa memahami orang lain, kita bisa menghargai guru saat guru berbicara dan segala macam. Itu belajar. Tidak sesempit itu, yang namanya belajar itu banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari pun, dalam kita melakukan beraktivitas sehari-hari pun itu juga belajar. Karena belajar itu itu dari perkembangan hidup manusia. Ketika hidup manusia semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, itulah berarti belajar, proses belajarnya itu baik. Berarti tidak mengalami kegagalan atau sukses. Dibilang sukses full itu tidak, tapi istilahnya berarti emang belajar itu kita sukses, ya. Kemudian tujuan bimbingan itu belajar itu apa aja sih? Jadi tujuan bimbingan belajar itu memberikan cara-cara belajar yang efisien dan efektif bagi seorang anak. Jadi tujuan bimbingan belajar itu mengarahkan agar supaya anak itu belajar dengan efisien, dengan efektif. Caranya bagaimana? Cara mengatur waktu belajar itu bagaimana supaya tidak kesulitan dalam belajar, supaya bisa membagi waktu. Itu sangat banyak dalam bimbingan belajar. Kemudian memilih suatu bidang, mayoritas siswa dengan bakat, minat, kecerdasan dan cita-cita. Nah, ini yang biasanya paling sering terjadi di sekolah, istilahnya
memilih suatu bidang dengan keahlian atau bakat minatnya. Terkadang banyak siswa yang memang istilahnya salah jurusan. Seperti saya sendiri, contoh misal saya itu memilih di prodi atau di jurusan pendidikan agama Islam dan juga pendidikan bahasa Arab, tapi saya lolosnya di bimbingan penyuluhan Islam. Itu kan tidak sesuai dengan harapan saya atau tidak sesuai dengan minat saya. Tapi dengan adanya saya mengikuti perkuliahan dari semester awal sampai semester akhir, sampai sekarang, saya bisa merasakan, oh ini proses ini belajar saya. Jadi saya bisa menikmati proses belajar sampai saya bisa mengikuti perkuliahan sampai sekarang, sampai saat ini. Nah, itu dengan kita memberikan bimbingan belajar, dengan kayak seperti dosen memberikan bimbingan terus kepada mahasiswa agar selalu bersemangat dalam belajar, agar selalu dapat menggapai cita-cita. Akhirnya di situ saya tergugah, oh ya, tidak melulu kita mendahulukan ego kita karena mentang-mentang kita daftarnya di PAI tapi kita masuk di PBI tapi kita mengundurkan diri atau bermalas-malasan. Itu tidak seperti itu. Dengan bimbingan para dosen akhirnya saya bisa tetap menjalankan perkuliahan sampai sekarang. Nah, dari sini dengan guru atau dengan bimbingan belajar, siswa dapat mengarahkan dirinya sendiri, mau dibawa kemana sih saya, dapat belajar yang baik itu bagaimana, cara belajar yang baik itu gimana, cara memanage waktu yang baik itu gimana. Itu akan tersalurkan dari bimbingan belajar. Kemudian menentukan pembagian waktu dan perencanaan jadwal belajar, itu tadi yang sudah saya singgung. Jadi ada waktunya bermain, kita bermain, waktunya belajar, kita belajar, waktunya mengerjakan PR, ibadah, kita ibadah. Jadi sudah ada waktunya dari kecil. Dari SD pun dari kecil bahkan sudah ada bimbingan belajar. Karena belajar itu tidak melulu orang dewasa atau istilahnya mentang-mentang sudah dewasa tidak mau belajar atau harus memang yang dibelajar itu orang dewasa saja, itu tidak. Jadi ketika dari kecil kita sudah diajarkan untuk belajar dalam kondisi apapun, situasi apapun itu kita belajar. Seperti contoh halnya kita waktu kecil menginginkan berjalan saja, kita harus belajar dulu merangkak, tidak langsung berjalan. Proses belajar itu seperti itu. Kemudian bisa menjadwalkan. Ini seperti anak-anak karena daring, jadi harus bisa menjadwalkan ketika ada ulangan atau ada sekolah daring itu dapat terlaksana dengan baik dengan penjadwalan tersebut. Kemudian pelaksanaan bimbingan di sekolah. Pelaksanaan di sekolah itu pada pelaksanaannya ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama itu mengenai identifikasi kasus. Kita misalkan ada suatu contoh masalah dengan siswa, kita mengidentifikasi kasus apa yang sedang dihadapi, kemudian diagnosanya, kemudian ada prognosanya, terapi, ada evaluasinya. Jadi kita sampai mengerucutkan masalah apa yang dialami oleh siswa, sampai kita terapi, ibaratnya sampai kita kasih masukan-masukan atau kita memberikan motivasi-motivasi agar semangat belajarnya itu kembali. Kita itu di situ masuk memberikan arahan-arahan bimbingan belajar. Kemudian yang terakhir itu ada evaluasi dan follow up, ada tindak lanjut juga ya. Jadi setelah dari kita ngasih metode apa yang kita berikan, kita evaluasi kira-kira masuk enggak, kira jadi enggak, untuk siswanya itu masih bisa berkembang atau tidak, seperti itu. Kemudian follow up itu ada tindak lanjut. Kita sebagai guru BK atau konselor itu tidak melulu kita memberikan saran, pendapat, gini sudah selesai kita lepas tangan, tidak. Jadi di sini harus ada tindak lanjut. Kita harus feedback lagi bagaimana perkembangan anak tersebut ketika sudah dikasih bimbingan, sudah dikasih arahan. Seperti itu. Jadi itulah bimbingan belajar. Jadi bimbingan belajar itu sangatlah penting untuk siswa-siswa, khususnya di sekolah, untuk siapapun yang masih mengenyam di bangku sekolah ya, karena itu dapat memudahkan diri kita dalam mengarahkan untuk lebih baik dalam belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bimbingan belajar. Kurang lebihnya
Saya mohon maaf dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.